Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami mau memuji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, ini evaluasinya. Yang pertama, setelah meninggalkan Athena, Paulus melanjutkan perjalanan ke kota apa? Yang kedua, di kota ini Paulus berjumpa dengan sepasang suami istri. Siapa nama mereka? Yang ketiga, apa pekerjaan mereka? Suami istri ini. Lalu yang keempat, berapa lama Paulus tinggal bersama dengan suami istri ini? Jawab ya setelah kita mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 18. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Artinya dunia lebih dulu membenci Kristus sebelum membenci kita. Ya, maka Kristus naik ke kayu salib ya. Nah, yuk kita akan nyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin bahwa ada yang bergabung dengan Paulus dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Di antaranya adalah Dionysius dan Damaris. Dan masih banyak beberapa orang lagi yang bersama-sama mengasihi Paulus dan percaya kepada Kristus. Nah anak-anak, sekarang Paulus melanjutkan perjalanannya dan Paulus sekarang tiba di kota Korintus. Nah, di kota Korintus ini kota yang besar, kota dagang. Banyak pedagang-pedagang singgah berada di kota Korintus. Jadi kota ini sangat ramai sekali. Nah, Paulus sampai di kota Korintus berjumpa dengan sepasang suami istri. Bapak Aquila namanya, dia seorang Yahudi, ya. Bapak Aquila mempunyai istri yang namanya Priscilla dan mereka pekerjaannya adalah membuat kemah. Ya, anak-anak, karena Paulus tiba di kota Korintus dan ketemu dengan mereka dengan terbuka, senang hati menyambut Paulus. Ayo Paulus, silahkan tinggal bersama dengan kami. Dan akhirnya memang Paulus menumpang di rumahnya Aquila dan Priscilla. Dan Paulus bekerja juga membantu mereka bersama-sama membuat kemah. Nah, lalu dijual gitu ya. Nah, anak-anak, setiap hari Sabat Paulus bersama
Aquila dan Priscilla mereka beribadah di rumah sembayang orang Yahudi, yaitu sinagoge. Nah, anak-anak, tidak lama kemudian ketika Paulus sedang sibuk membuat kemahnya, Timotius dan Silas datang. Aduh, senang sekali Paulus ya. Paulus begitu bahagia, makin semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Nah, anak-anak, di rumah ibadat orang Yahudi itu, kepala rumah ibadat yang mengurus rumah ibadat itu namanya Krispus. Nah, Krispus ini juga ikut mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus, sehingga Krispus juga menjadi percaya kepada Kristus. Nah, Paulus berada di rumah ibadat menyampaikan bahwa Yesus adalah penyelamat yang dari Allah untuk semua bangsa. Bukan cuma orang Yahudi saja, tapi bangsa-bangsa lain juga mendapat keselamatan dari Kristus. Nah, anak-anak, orang Yahudi menjadi marah gara-gara mereka mendengar bahwa keselamatan untuk semua bangsa. Mereka jadi marah, mereka gak suka. Paulus ditolak. Dan akhirnya Paulus kibaskan jubahnya. Dan akhirnya Paulus katakan, ingat ya, kamu yang tanggung dosamu. Aku sendiri sudah tidak bersalah. Aku di hadapan Tuhan bersih. Aku menyampaikan keselamatan kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Paulus diusir keluar oleh orang-orang Yahudi yang marah itu. Dan akhirnya Paulus keluar. Dan dia tinggal bersama dengan Titius Justus. Ya. Titius Justus ini katakan, ayo Paulus, ayo di rumahku aja. Katanya ya, rumahnya Titius Justus ada di sebelah rumah ibadahnya orang Yahudi. Ini Paulus tinggal di sini, ini rumahku, Titius Justus namanya. Nah, dia seorang Yunani tapi percaya kepada Tuhan. Maka Paulus menjadikan rumah Titius Justus tadi untuk beribadah. Dan banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak lagi datang ke rumah sembahyang itu, tapi rumah Titius Justus, ibadah sama-sama. Termasuk Krispus, anak-anak. Krispus yang menjadi percaya dipecat oleh orang-orang Yahudi itu. Nggak boleh lagi jadi kepala rumah ibadat. Ya, karena kamu sudah percaya namanya Yesus. Gitu. Lalu diganti oleh Sostenes. Nah, anak-anak, Sostenes menjadi kepala rumah ibadah. Nah, anak-anak, makin banyak lagi orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus membaptiskan mereka satu demi satu. Suatu malam ketika Paulus beristirahat, Tuhan berfirman kepada Paulus. Katakan, hai Paulus, jangan takut. Terus beritakan Injil. Jangan berdiam diri. Karena aku menyertai engkau. Tidak akan ada orang yang menjamah atau menganiaya engkau. Karena di kota ini, di kota Korintus ini, banyak sekali umatku. Ya. Nah, Paulus terbangun dan merasa dikuatkan, diteguhkan dengan mimpi itu. Maka tidak heran Paulus tinggal di kota Korintus 1 tahun 6 bulan. Nah, suatu kali ketika Paulus sedang mengajar, kembali lagi diserbu oleh orang-orang Yahudi. Ditangkap dan diperhadapkan pada gubernur Galio namanya. Nah, anak-anak, Paulus diadukan kepada gubernur Galio. Dengan katakan, orang ini Pak Gubernur mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat kami. Ini penyesat nih. Lalu Galio dengerin dan akhirnya Galio berdiri. Nah, katakan, dengar ya, kamu nih orang Yahudi ya. Kalau tentang kejahatan atau pelanggaran peraturan Romawi, saya akan urus. Tapi kalau urusan agamamu sendiri, hukummu, urus sendiri, katanya ya. Udah sana. Semuanya pergi, keluar ya. Urus sendiri, itu urusan kamu, katanya. Nah, mereka orang-orang Yahudi ini diusir oleh Galio. Tapi mereka menjadi marah, anak-anak. Ketika mereka marah, apa yang mereka perbuat? Mereka malah datang ke rumah ibadat
dan menangkap Sostenes, langsung digebukin. Loh, kenapa? Karena rupanya Sostenes juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Aduh anak-anak, begitu jahatnya mereka ya. Mereka terus menganiaya banyak orang Kristen. Memang menjadi Kristen pada waktu itu banyak sekali tantangannya. Bahkan sampai sekarang banyak orang yang menentang kekristenan. Banyak mereka yang belum mengenal kasih Kristus. Sampai baca Alkitab pun dilarang. Yuk kita lihat videonya ya. 感谢主了，感谢主。感谢神啊！ Nah anak-anak, dari video tadi mereka itu bersyukur karena mendapat kiriman Alkitab. Kenapa mereka bersyukur? Karena Alkitab mereka dirahasia oleh pemerintah. Dibinasakan, dimusnahkan. Dan sekarang mereka mendapat baru. Oh, mereka begitu senangnya. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena kita masih bebas beribadah. Yuk, ibadah dengan sungguh ya. Masih bebas membaca firman Tuhan. Yuk, kita manfaatkan kesempatan rajin ibadah dan rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Tuhan, tolong saya menjadi anak-anak yang rajin beribadah dan membaca firman menggunakan kesempatan yang ada. Berkati mereka di bawah penganiayaan. Tuhan hiburkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Sampai jumpa Nana. Tuhan Yesus memberkati.